Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi, luar biasa, jaksa. Dengan salam pagi yang saya ucapkan tadi, semoga kita bisa sangat semangat mengawali pagi hari ini. Mengawali presentasi saya pagi hari ini, saya akan memulainya dengan sebuah pantun. Tanah kering jangan digali, tanah basah tumbuhlah gulma. Sebelum saya presentasi, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Doni Andrian Hasibuan, kelas 15 PPPJ gelombang 2 angkatan 79. Presentasi saya pada pagi hari ini adalah jaksa kok keren. Itu adalah judulnya. Mari bagi yang penasaran, yuk kita simak. Baik, tujuan dari presentasi saya kali ini dengan judul jaksa kok keren adalah untuk memperkenalkan kepada masyarakat jaksa itu keren loh, terutama dalam menjelaskan tugas dan fungsinya yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Tapi masih banyak nih yang belum tahu apa beda kejaksaan dan jaksa. Baik, saya akan menjelaskan apa itu kejaksaan. Kejaksaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sedangkan jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Dari pemaparan saya sebelumnya, kita sudah bisa mengetahui apa perbedaan kejaksaan dan jaksa. Selanjutnya, saya akan memberitahu kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung Bapak Sanitiar Burhanuddin dan Wakil Jaksa Agung Bapak Sunarta. Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya terdapat beberapa bidang. Yang pertama, bidang tindak pidana umum, bidang tindak pidana khusus, bidang intelijen, bidang perdata dan tata usaha negara, bidang pembinaan, bidang pidana militer, dan badan pendidikan dan pelatihan kejaksaan. Adapun tugas dan fungsi kejaksaan yang membuat kejaksaan semakin keren. Pertama, kejaksaan memiliki tugas dan fungsi di bidang pidana, yakni melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, melengkapi berkas tertentu, berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Adapun tugas dan fungsi kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara adalah kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dan dalam bidang ketertiban dan keteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan. Yang pertama, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Nah, dari tugas dan fungsi kejaksaan yang baru saya paparkan tadi, kita mengetahui bahwa itu adalah tugas dan fungsi yang sangat keren, bermanfaat bagi masyarakat luas, bermanfaat bagi penegakan hukum yang berkeadilan dan berhati nurani. Maka selanjutnya saya akan menyebutkan prestasi kejaksaan. Prestasi kejaksaan sangat banyak sampai saya tidak sanggup menyebutkannya satu persatu. Tapi yang paling penting adalah di tahun 2021 kejaksaan menutup tahun dengan prestasi pemulihan atau pengembalian kerugian keuangan negara sebanyak 26,5 triliun. Hal itu menjadi titik terang dan harapan bahwa penegakan dan pemberantasan tindak pidana korupsi itu sangat serius di mata kejaksaan. Dari paparan saya tadi, tugas dan fungsi kejaksaan sungguh sangat bermanfaat bagi masyarakat luas dan menambah pengetahuan. Sehingga ayo jangan ragu
dukung kejaksaan, karena jaksa sahabat masyarakat, jaksa bersama kita, jaksa untuk negeri tercinta. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.